Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda sehat selalu. Kami menyampaikan bela sungkawa pada korban kekerasan yang terjadi di Kecamatan Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang merenggut beberapa jiwa. Tindakan kekerasan tersebut, sebagaimana dikonfirmasi pihak kepolisian, itu dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang dipimpin oleh Ali Kalora. Kelompok ini pernah menyatakan ikrar setianya pada ISIS, organisasi teroris yang bersarang di Suriah. Nah, menurut Irjen Pol Abdurrahman Baso, Kapolda Sulawesi Tengah, motif MIT melakukan tindakan kekerasan tersebut karena upaya balas dendam. Pada tanggal 17 November tahun 2020, 2 dari 13 anggota mereka ini ditembak mati oleh pihak kepolisian. Jadi yang tersisa hanya tinggal 11 orang. Jadi mereka melakukan aksi balas dendam pada masyarakat sipil. Nah, sahabat Bincang Syariah, kelompok MIT dan sejenisnya ini dalam literatur ulama Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu mereka dianggap sebagai bugot. Bugot itu adalah orang yang memberontak terhadap pemerintah. Nah, ulama-ulama juga memperbolehkan negara itu menghukum terhadap bugot atau para pemberontak ini karena mereka membahayakan nyawa banyak orang. Jangankan non-muslim, orang yang Islam, yang muslim saja oleh mereka itu dianggap kafir. Oleh karena itu mereka bisa sesuka hati menghilangkan nyawa siapapun. Padahal kalau kita lihat di teks hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah pernah mewanti-wanti umat Islam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang sengaja membunuh non-muslim, dia akan tidak dapat mencium bau surga, artinya dia tidak masuk surga. Tindakan kekerasan itu sekali lagi tidak dibenarkan dalam Islam. Itu ibaratnya adalah oknum. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendakwah, apalagi anak-anak muda, dai-dai yang menyampaikan pesan-pesan agama, itu hindarilah bicara yang provokatif, membangun emosi orang, membangun amarah orang, sehingga dakwah atau ceramah yang provokatif ini dikhawatirkan menimbulkan atau menyebabkan orang tersebut atau jamaah tersebut nanti melakukan kekerasan atas nama agama. Nah, padahal Rasulullah SAW itu pernah bersabda, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Saya itu diutus bukan untuk mencaci maki, memprovokasi orang, tapi saya itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh makhluk hidup. Nah, ini ada dalam riwayat Sahih Muslim, hadisnya sahih. Nah, menurut salah satu riwayat dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, bahwasanya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah dan para sahabat itu kalah di perang Uhud. Nah, saat itu para sahabat meminta pada Rasulullah untuk mendoakan musuh-musuhnya kalah, mendoakan musuh-musuhnya itu celaka. Tapi Rasulullah bilang begitu. Rasulullah menolak mendoakan celaka terhadap musuh-musuhnya. Saya itu diutus bukan untuk mencaci maki, mendoakan buruk pada orang lain, tapi saya diutus sebagai rahmat untuk semua makhluk hidup di muka bumi ini.
Nah, bahkan belakangan baru-baru ini kita lihat di media sosial ada provokasi-provokasi yang membawa embel-embel agama. Ada orang azan, terus hayya 'alas sholah diganti dengan hayya 'alal jihad. Nah, itu diulang berkali-kali dan disebar di media sosial. Nah, padahal dalam literatur fikih, dalam literatur Islam itu tidak ada redaksi azan yang semacam itu. Padahal dulu Rasulullah itu juga jihad sama, tapi nggak ada itu hayya 'alal jihad gitu. Kalaupun ada, itu ada riwayat hayya 'ala khairil amal. Nah, itu pun diperdebatkan oleh ulama. Tapi hayya 'alal jihad ini tidak ada. Nah, karena ini berunsur atau mengandung unsur provokasi, Habib Novel Al-Idrus Surakarta itu sampai mengeluarkan statement. Ya, kita jangan sampai menganggap kita ini sedang bermusuhan. Kita ini sedang marah dengan pemerintah. Nah, pemerintah kita kan orang Islam, polisinya juga banyak yang Muslim. Menurut Habib Novel, ya kita sholat masih bisa sholat, berangkat haji ya haji. Ini karena corona aja dibatasi begitu. Umroh juga kita masih bisa umroh, zakat tidak dihalangi. Nah, ini kadang orang tidak punya dasar agama yang jelas, kemudian memprovokasi umat dengan embel-embel agama. Nah, oleh karena itu kita sebagai dai, sebagai pendakwah, seyogianya menyampaikan dakwah-dakwah yang menyejukkan. Apalagi jangan sampai keluarkan fatwa-fatwa penggal kepala, bunuh dan lain sebagainya. Ini sangat bahaya sekali. Dai itu tugasnya mengajak. Nah, bagaimana orang mau diajak kalau dakwah kita ini menakutkan? Itu bukan dai, namanya setan gitu kan, bikin orang takut. Nah, fatwa mengenai bunuh dan lain sebagainya, ya itu tidak relevan di negara kita karena kita sudah memiliki lembaga kenegaraan, ya kita bisa lapor polisi dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Nah, sekalipun misalnya dulu ada fatwa tentang bunuh dan lain sebagainya, itu harus disidangkan dulu di peradilan. Tidak bisa menggunakan hukum-hukum jalanan. Orang ketemu orang main tebas, main penggal kepala dan lain sebagainya. Nah, ini jelas sangat keliru sekali. Semoga kita dilindungi dari tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Mari kita kuatkan persatuan sesama masyarakat Indonesia, apapun latar belakang kita, agama, suku dan ras yang berbeda, itu jangan sampai membuat kita terpecah belah. Sekian dari saya, Ustadz Ahong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.